Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai asuransi syariah, bagaimana pengertiannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Langsung saja simak video setelah ini. Baik, assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf, apakah saya boleh bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang asuransi syariah? Waalaikumsalam. Pernah dengar sekilas sih, tapi saya sendiri belum pernah mendengar secara lengkapnya apa itu asuransi. Nggak masalah. Jadi asuransi syariah itu merupakan sebuah pelindungan keuangan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip syariah. Jadi misalkan di suatu saat nanti Anda mengalami sakit ataupun kecelakaan, nah asuransi syariah inilah yang akan menanggung biaya pengobatan ataupun biaya kecelakaan Anda. Nah, sejauh ini apakah Anda sudah tertarik untuk mempunyai pelindungan seperti ini? Sebenarnya sih saya pernah, tapi yang saya bingung, yang saya tahu itu asuransi itu buat khusus orang yang sudah berpenghasilan besar dan juga yang sudah berkeluarga. Justru banyak anak muda yang mengikuti asuransi syariah ini karena kecelakaan itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Nah, adapun bedanya antara asuransi syariah dengan yang konvensional, itu dana yang kamu setorkan itu bukan jadi milik perusahaan, tetapi dikelola untuk saling menolong antar peserta yang menjadi anggota di asuransi syariah ini. Wah, saya baru tahu. Jadi kayak gotong royong ya? Ya, prinsipnya itu tak baru, jadi saling membantu ataupun tolong menolong. Dan adapun dananya yang ada di sini itu dikelola secara transparan dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi bebas dari riba, ngoror, maisir, dan juga aman secara keuangan dan tenang secara agama. Menarik juga, tapi kalau saya belum nikah, penting nggak sih punya asuransi syariah? Justru bagus dari sekarang, karena kamu belum punya tanggungan apapun, jadi kamu bisa memilih asuransi yang melindungi diri kamu sendiri. Contohnya seperti asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Adapun nanti setelah kamu menikah, itu kamu bisa menambahkan asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan keluarga kamu sendiri. Jadi kalau mau ikut, caranya gimana? Caranya bisa lewat agen resmi, aplikasi, ataupun kamu bisa mengunjungi langsung ke perusahaan asuransi syariah. Kamu bisa memilih di sana sesuai kebutuhan dan kemampuan kamu. Insya Allah gak mahal kok. Oke deh, jadi pengen cari tahu lebih lanjut. Terima kasih ya infonya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari narasumber yang pertama, bahwa orang tersebut sudah mengetahui sedikitnya tentang asuransi syariah. Namun orang itu tidak ataupun belum tertarik untuk menjadi anggota dari asuransi syariah tersebut. Kenapa? Yang menjadi alasannya itu karena ada gap antara ekspektasinya dengan realisasi pelayanan asuransi syariah tersebut, dan juga kurangnya edukasi dan juga transparansi industri dari perusahaan asuransi syariah itu kepada masyarakat, termasuk kepada anak-anak muda. Dan jika dibiarkan, ini akan menimbulkan ataupun akan menularkan stigma-stigma negatif dari orang-orang yang tidak sama sekali berminat kepada asuransi syariah ini, yang mana ya jika dibiarkan akan lebih menurun minat untuk mengikuti asuransi syariah ini. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya yang pertama, yaitu sejak kapan Anda mulai mengenal dan juga mulai menggunakan asuransi syariah ini? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan asuransi syariah itu sendiri saya kurang lebih sudah mengenalnya dan berkecimpung di dalamnya itu 4 tahun yang lalu.
dimana berawal dari ketertarikan saya untuk bisa menjauh ataupun mendalami lebih jauh terhadap tolong menolong dalam Islam. Juga ingin adanya perlindungan finansial yang tentunya hal itu sangat sesuai dengan syariat Islam. Apa alasan Anda lebih memilih asuransi syariah dibanding asuransi konvensional? Ya, tentunya mengapa saya lebih memilih terhadap asuransi syariah daripada asuransi konvensional, karena tentu dari prinsipnya pun sudah berbeda. Dari asuransi syariah itu lebih kepada prinsip tolong-menolong, yang tentunya dana yang dikumpulkan oleh para peserta daripada asuransi syariah ini sifatnya nanti bukan hak milik perusahaan, melainkan hak milik untuk sesama untuk dapat tolong menolong antara sesama. Kemudian dalam akadnya pun bersifat akad tabaruk. Jadi walaupun nanti kami menyimpan dalam asuransi syariah, kami tetap yakin akan keakuntabilitas daripada asuransi syariah ini. Sejauh ini, apa saja manfaat yang telah Anda rasakan sebagai anggota dari asuransi syariah ini? Yang pasti tentu manfaat yang saya rasakan saat ini, tentu perasaan saya lebih tenang dan juga lebih tenang baik dalam hal spiritualnya pun dalam hal finansialnya. Terlebih dulu ketika saya sedang rawat inap, proses klaimnya pun sangat mudah dan juga sangat terbuka. Bahkan dana yang dikelola pun daripada asuransi syariah ini sangat transparan dan juga terbuka dan juga diaudit dengan ataupun secara syariah. Oleh karenanya saya yakin akan keakuntabilitasan dalam asuransi syariah. Tetapi masih banyak di kalangan masyarakat yang berasumsi bahwa mengikuti asuransi syariah itu mahal dan sulit. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Menurut saya, mengapa demikian dapat terjadi? Karena itu tidak lebih daripada ketidaktahuan mereka terhadap hal itu. Dimana kalau bahkan mereka perlu tahu, sebagai informasi saja, terkait premi yang dikeluarkan itu disesuaikan dengan taraf kemampuan mereka sendiri, dimana bisa dikeluarkan mulai dari 50.000 per bulan saja. Terlebih untuk saat ini prosesnya pun dipermudah. Ada yang melakukan proses hal itu dalam melalui aplikasi, dimana dengan aplikasi ini tentu akan mempermudah bagi para pengguna dan juga bagi para peserta. Kemudian oleh karenanya tentu hal ini dikarenakan karena ketidaktahuan mereka tentang hal itu. Lalu, apa yang Anda ketahui mengenai prinsip pengelolaan dana dan juga pengawasan syariah di asuransi syariah ini? Dalam proses asuransi syariah ini tentu tadi katakan menggunakan prinsip akad tabaruk, yang mana dari dana tabaruk ini tentunya dikelola dengan amanah dan juga sangat baik sekali. Terlebih diawasi penuh oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan juga di asuransi syariah ini dari dana investasi tersebut tentunya dihasilkan ataupun disimpan dengan tanpa instrumen yang lainnya yang haram. Oleh karenanya disimpannya pun dalam instrumen yang halal. Jadi tentunya terhindar daripada gharar, daripada riba, dan juga daripada praktik maksiat. Dan yang terakhir, apa pesan Anda untuk anak muda di luar sana yang belum tertarik untuk mengikuti asuransi syariah ini?
asuransi syariah itu bukan bermaksud kita untuk acuh terhadap orang lain, melainkan dengan asuransi syariah kita bisa saling tolong menolong terhadap sesama, tentunya supaya terciptanya kesatuan dan persatuan antar umat beragama. Terlebih asuransi itu bukan soal takut, melainkan soal tanggung jawab dan juga soal kepribadian. Yang terakhir, asuransi syariah itu kalau ada kesempatan jangan sampai kalian untuk melewatkannya. Karena ada asuransi syariah, kita bisa membantu terhadap hal-hal lain untuk kemaslahatan umat. Begitu dari saya, sekian. Nah, sesi wawancara telah selesai. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari narasumber yang pertama, bahwa orang tersebut sudah mengetahui sedikitnya tentang asuransi syariah. Namun orang itu tidak ataupun belum tertarik untuk menjadi anggota dari asuransi syariah tersebut. Kenapa? Yang menjadi alasannya itu karena ada gap antara ekspektasinya dengan realisasi pelayanan asuransi syariah tersebut, dan juga kurangnya edukasi dan juga transparansi industri dari perusahaan asuransi syariah itu kepada masyarakat, termasuk kepada anak-anak muda. Dan jika dibiarkan, ini akan menimbulkan ataupun akan menularkan stigma-stigma negatif dari orang-orang yang tidak sama sekali berminat kepada asuransi syariah ini, yang mana ya jika dibiarkan akan lebih menurun minat untuk mengikuti asuransi syariah ini. Kesimpulan dari kedua narasumber telah selesai. Sebelum ditutup, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asuransi syariah tersebut. Jadi, asuransi syariah ini memiliki arti ataupun penjelasan sebagai sebuah sistem asuransi yang didasarkan oleh prinsip-prinsip syariah, yang dimana para anggotanya ini saling membantu dan juga saling melindungi, dikarenakan asuransi syariah ini memiliki prinsip tabaruk, yaitu membantu ataupun saling menolong. Nah, adapun dana yang dikumpulkan di asuransi syariah ini yaitu bersumber dari premi, yaitu premi ini yang dikumpulkan ataupun yang wajib dibayar oleh anggota asuransi syariah ini dengan tujuan nanti ketika ada anggota lain yang membutuhkan, itu digunakan dari premi ataupun dana yang dikumpulkan dari seluruh anggota. Adapun produk-produk asuransi syariah ini antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk itu kalian yang belum berminat ataupun belum mengetahui, silahkan cari tahu info mengenai asuransi syariah ini. Syukur-syukur kalian bisa menjadi anggota dari asuransi syariah ini. Mungkin sekian penyampaian wawancara yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Itu juga saya berharap kalian bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian, keluarga, dan kerabat kalian lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.